Di zaman sekarang, banyak orang yang bilang investasi itu penting. Tapi ada satu jenis investasi yang sering dianggap remeh sama banyak orang, yaitu obligasi. Banyak yang bilang obligasi itu kuno, nggak nguntungin, dan cuma buat orang tua atau orang berduit. Tapi, apa bener sih? Nah, gua di sini bakal bantah argumen itu. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa itu obligasi. Jadi, obligasi itu sebenarnya bisa kita bilang kayak pinjemin duit ke pemerintah atau ke perusahaan. Dan kita bakal dapetin bunga atau kupon sebagai imbalannya. Misalnya, ada proyek pemerintah buat bangun jalan tol. Nah, pemerintah butuh duit buat bisa ngewujudin proyek itu. Tapi duitnya pemerintah tuh gak cukup. Makanya pemerintah keluarin obligasi yang bisa kita beli sebagai investor. Dan yang paling penting, duit kita itu aman karena udah ada perjanjian tertulis antara kita dan penerbit obligasi. Ya ibaratnya kayak kontrak gitu. Apalagi kalau kita pakai obligasinya pemerintah. Ya itu resikonya kecil banget cuy. Karena kemungkinan kecil kalau nyampe pemerintah itu gak bisa bayar. Nah, ngomong-ngomong soal resiko, di dalam dunia investasi itu ada yang namanya high risk high return. Istilah ini muncul ya karena orang tuh kalau mau investasi pengennya untung terus dan gak pengen rugi. Nah, high risk high return itu artinya semakin tinggi resikonya, maka semakin besar juga potensi keuntungannya. Contoh simpelnya, lo beli perusahaan yang belum besar, tapi lo ngeliat kalau perusahaan itu punya potensi buat going big gitu. Akhirnya lo invest ke situ dan beberapa tahun kemudian perusahaan ini benar-benar berkembang dan lo dapetin keuntungan yang sangat besar dari situ. Tapi ya lo jangan cuma ngeliat dari keuntungannya, dilihat juga resikonya. Lo harus tahu juga kalau perusahaan itu ya bisa kolaps gitu dan bikin saham lo anjlok. Nah, mungkin kemarin ada yang kayak mendadak gara-gara invest di saham, Bitcoin, atau aset kripto lainnya. Tapi ya banyak juga yang jatuh miskin gara-gara itu. Jadi lo ya harus bijak dan hati-hati kalau mau nyoba yang high risk high return ini. Nah, sekarang kita lanjut ke obligasi. Obligasi ini tuh investasi yang cukup populer di kalangan investor yang mau main aman cuy. Karena kalau kita lihat, ya memang obligasi ini resikonya kecil. Tadi kan di awal udah gue jelasin juga. Dan kerennya juga, keuntungan rata-ratanya itu lebih besar kalau kita bandingin dengan deposito. Pertama, gue mau bilang atau nentang kalau obligasi itu buat orang bodoh. Di sini gua mau bilang kalau obligasi ini buat orang-orang pinter. Asal tujuan lo invest ke sana bukan buat cepet kaya. Kalau lo pengen cepet kaya, ya lo bisa invest aja ke koin kripto yang bisa naik 100 kali lipat seminggu bahkan sehari. Ada gak? Ada. Tapi ada gak koin kripto yang ludes dari 100 ke 0? Jawabannya ya ada juga. Makanya lo harus benar-benar hati-hati cuy. Nah, obligasi itu sebenarnya bisa jadi pilihan investasi yang cerdas cuy. Apalagi buat kita yang masih awam atau newbie di dunia investasi. Obligasi itu bisa jadi alternatif yang aman dan stabil buat kita yang pengen nabung tanpa harus terjebak di pasar uang yang gila-gilaan. Dan salah satu obligasi yang paling banyak dicari oleh banyak orang adalah obligasi fixed rate. Nah, yang bikin FR menarik adalah suku bunga yang tetap alias fixed rate. Jadi, ketika kita beli obligasi FR, kita tuh udah tahu berapa bunga yang bakal kita dapetin selama masa berlaku obligasi itu. Beda sama suku bunga saham atau kripto yang kadang naik, kadang juga turun. Dan enaknya investasi di obligasi FR itu nggak cuma itu cuy. Selain bunganya yang tetap, obligasi FR juga punya jangka waktu yang jelas. Misalnya, kita beli obligasi FR dengan jangka waktu 5 tahun. Berarti kita bakal dapetin bunga selama 5 tahun dan itu tetap. Nah, setelah itu, duit yang kita investin di awal itu bakal balik lagi ke kita kalau jatuh temponya udah habis. Dan menariknya lagi, obligasi FR ini bisa lo tarik kapan aja cuy. Jadi lo gak harus nunggu jatuh tempo baru bisa ditarik. Ya intinya kita bisa dapetin duit yang udah kita investasiin plus bunga yang udah kita dapetin. Nah, makanya di sini gua bilang kalau obligasi FR ini keren banget cuy. Oh iya, dan gak cuma orang kaya atau berduit yang bisa investasi di obligasi. Kita juga bisa, bahkan dengan modal kecil. Karena di era digital sekarang, banyak platform investasi seperti Bibit yang nyediain obligasi dengan minimal investasi yang terjangkau. Jadi gak ada alasan lagi buat gak mulai investasi. Nah, di Bibit, kita bisa beli obligasi FR dengan mudah dan cepat, langsung dari aplikasi di HP kita. Nggak perlu repot lagi ke bank atau ngantri panjang. Dan yang paling penting, pastinya lebih hemat waktu dan tenaga. Selain itu, di Bibit juga ada fitur yang bikin kita bisa pantau performa investasi kita dengan mudah. Kita bisa lihat grafik perkembangan investasi kita, serta laporan bulanan yang jelas dan cukup dimengerti.
Jadi kita bisa tetap update dan bisa kontrol investasi kita dengan lebih baik. Ya intinya beli obligasi FLD bibit itu sangat menguntungin cuy. Kalian bisa langsung coba dan praktekkan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kita biar kalian dapetin konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay kece dan tetap bijak dalam berinvestasi. Makasih banyak, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.